Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa S dari program studi Sosiologi Agama. Nah, saya ini berasal dari Pinrang, tepatnya itu Sulawesi Selatan. Saya ditugaskan kepada dosen kelompok kami untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan, yaitu materi 1-6, di mana saya akan menjelaskan dari materi 1-6. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama adalah definisi sosiologi pendidikan, di mana sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari antara hubungan antara masyarakat dan sistem pendidikan, di mana sosiologi pendidikan ini menganalisis pengaruh sosial dan budaya terhadap proses pembelajaran serta dampak pendidikan terhadap dinamika masyarakat. Nah, contohnya itu sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis hubungan antara individu, kelompok, institusi dalam sistem pendidikan, serta apa dampaknya terhadap proses pembelajaran. Nah, sosiologi pendidikan juga memiliki hubungan yang sangat erat kepada sosiologi pendidikan, di mana sosiologi mempelajari tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat, sementara pendidikan sangat berperan dalam membentuk dan mempengaruhi struktur sosial. Nah, kedua bidang ilmu tersebut saling melengkapi dalam memahami interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga dan konteks sosial. Sejarah dan tokoh sosiologi pendidikan. Nah, sejarah sosiologi pendidikan dimulai pada abad ke-19 dengan pemikiran Durkheim, Spencer, dan Marx. Mereka menyoroti peran pendidikan dalam masyarakat. Di abad ke-20, Weber, Nietzsche, dan Dewey menambahkan kontribusi penting. Nah, ada beberapa tokoh sosiologi pendidikan, yaitu yang pertama adalah Ibnu Khaldun, di mana dalam konteks Ibnu Khaldun memperkenalkan teori yang menggambarkan hubungan antara suku bangsa nomaden yang keras dan masyarakat halus bertipe menetap. Nah, yang kedua yaitu adalah Lester Van Watt, di mana Lester Van Watt adalah sosiologi abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lester Van diakui sebagai pelopor sosiologi di Amerika Serikat dan pencetus konsep sosiologi pendidikan. Nah, menurutnya sosiologi mempelajari perubahan masyarakat karena usaha manusia. Nah, yang ketiga adalah John Dewey. John Dewey mengembangkan gagasan Lester Van bahwa sekolah merupakan institusi sosial penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang lebih baik. Nah, yang keempat yaitu adalah Emil Durkheim. Emil Durkheim menegaskan bahwa pendidikan tidak sekedar mentransfer pengetahuan, namun membentuk nilai dan norma sosial yang krusial bagi masyarakat. Nah, menurut Emil Durkheim, pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan sosial yang efektif. Nah, yang kelima yaitu adalah Karl Mannheim. Pendapat Mannheim tentang pendidikan adalah karena menyoroti perannya dalam membentuk individu secara sosial dan psikologis, dengan fokus pada pengaruhnya dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan pandangan dunia seseorang. Nah, yang terakhir adalah George Painen, di mana menurut George Painen, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari lembaga, kelompok sosial, dan proses sosial dalam pendidikan. Painen di sini menekankan pentingnya untuk menyelidiki hubungan sosial antara individu dalam konteks pendidikan. Nah, yang ketiga adalah pendidikan dan masyarakat, di mana dalam pemahaman yang lebih luas, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tapi juga tentang membentuk sikap, nilai,
yang diinginkan oleh masyarakat, di mana proses itu tidak hanya mempengaruhi perkembangan dan perubahan perilaku pada anak tersebut, tetapi juga membantu pola perilaku yang sesuai pada norma sosial. Nah, oleh karena itu, pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk individu agar menjadi anggota masyarakat yang berperan aktif dan bertanggung jawab. Nah, pendidikan merupakan harapan setiap bangsa dan individu untuk kemajuan dan perkembangan, di mana pendidikan formal, terutama yang tinggi, dianggap sebagai investasi yang paling tinggi. Pendidikan yang tinggi itu bisa memberikan masa depan bagi orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat, mempengaruhi nilai, pengetahuan, dan keterampilan individu. Hal ini dapat mengubah budaya, ekonomi, dan struktur sosial, serta mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan mobilitas sosial. Nah, oleh karena itu, hubungan antara pendidikan dan masyarakat sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, sekarang itu adalah materi yang keempat yang kita pelajari adalah perubahan sosial dan pendidikan, di mana perubahan sosial di sini adalah proses di mana dalam menilai struktur sosial dan institusi dalam masyarakat itu mengalami transformasi dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan politik, dan dinamika antar budaya. Selanjutnya yaitu adalah perubahan sosial budaya dalam masyarakat terkait dengan proses pendidikan. Mengapa proses pendidikan ini menciptakan hubungan selektif antara pendidikan dan transformasi sosial. Nah, teman-teman sekalian, dalam pedagogi kritis, proses pendidikan di sini diharapkan dapat mentransformasi kesadaran berpikir manusia. Manusia atau antropos hendaknya dilihat sebagai makhluk yang memiliki keunikan. Pada dasarnya, pedagogi kritis perlu memperhatikan keunikan manusia Indonesia yang plural. Nah, untuk saat itu sangat penting untuk diakui bahwa tujuan utama pendidikan guru adalah menyiapkan individu sebagai warga terdidik dalam masyarakat yang demokratis. Pendidikan dan stratifikasi sosial. Dalam tiap masyarakat, orang menggolongkan masing-masing dalam berbagai kategori dari lapisan yang paling atas sampai yang paling bawah. Cara-cara untuk menentukan golongan sosial itu dapat diikuti dalam 3 metode, yakni metode objektif, metode subjektif, dan metode reputasi. Golongan sosial sangat menentukan lingkungan sosial seseorang, pengetahuan, kebutuhan, dan tujuan, sikap, watak seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Korelasi antara pendidikan dengan golongan sosial antara lain terjadi oleh sebab anak golongan rendah kebanyakan tidak melanjutkan pelajarannya sampai perguruan tinggi karena kemungkinan keluarganya itu berpenghasilan rendah. Ada pendapat bahwa perlu diadakannya diferensi sekolah berhubungan dengan perbedaan inteligensi anak. Dianggap bahwa anak golongan rendah pada umumnya kurang sanggup mengikuti pelajaran akademis di tingkat sekolah menengah. Nah, selanjutnya yaitu materi terakhir dari penjelasan saya adalah pendidikan dan mobilitas sosial, di mana pendidikan dan mobilitas dalam masyarakat modern terjadi sangat signifikan, di mana individu dapat naik turun dalam status sosial mereka. Hal ini berdasarkan faktor
faktor-faktor seperti golongan sosial, kekayaan, jabatan, dan kekuasaan. Contohnya itu golongan sosial. Ada seseorang yang mempunyai kekayaan tinggi, ada juga seseorang yang mempunyai penghasilan rendah. Itu adalah golongan sosial. Terus selanjutnya yaitu adalah pendidikan memiliki peran penting dalam memfasilitasi mobilitas sosial serta menciptakan kesetaraan dalam masyarakat. Dengan pendidikan yang merata, individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses semua informasi yang terlibat dalam diskusi tentang isu-isu sosial politik dan ekonomi. Saat ini, pendidikan telah lama dianggap sebagai kunci untuk meraih kesuksesan dan posisi yang lebih baik dalam masyarakat. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, tentu saja orang akan menghasilkan kesuksesan. Ketika orang berpendidikan, tentu mereka akan dihargai dan dipuji kepada masyarakat, akan dihormati. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang kita peroleh kepada seseorang, harapan untuk mencapai tujuan tersebut semakin besar. Sebagai hasilnya, pintu terbuka untuk meningkatkan status sosial dan perpindahan golongan yang lebih tinggi dalam